Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku, program pembacaan Alkitab kita. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Kisah Para Rasul. Kita akan membaca mulai dari ayat 14 sampai dengan yang ke-32. Mari sebelumnya kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami saat ini berdoa meminta pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengaruniakan kepada kami pembacaan kitab suci yang sehat. Pimpinlah kami Tuhan, sehingga kehidupan kami pun juga boleh betul-betul dibentuk oleh pembacaan firman Tuhan. Kehidupan kami boleh dibentuk oleh kabar Injil. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meneliti kapal itu dengan tari. Karena takut terdampar di dasar pasir Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Pada hari yang ketiga mereka membuang ke alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari tidak kelihatan matahari dan bintang-bintang, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terhindar dari kesukaran dan kerugian ini. Sekarang juga, dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bersemangat, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah yang memiliki aku dan yang kusembah berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Sesungguhnya karena rahmat Allah kepadamu, semua orang yang berada bersama dengan engkau di kapal ini akan selamat. Sebab itu, tetaplah bersemangat saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dikatakan kepadaku. Namun, kita harus mendapatkan kapal ini di salah satu pulau.' Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tepat terombang-ambing di laut Adria. Namun, kira-kira tengah malam para awak kapal merasa bahwa mereka telah mendekati daratan. Lalu mereka mengeluarkan batu duga, dan ternyata air di situ kira-kira 40 meter dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi, dan kira-kira 30 meter. Karena takut bahwa kami akan terkandas di satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Tetapi para awak kapal berusaha untuk melarikan diri dengan kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, 'Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat.' Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut." Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Ya, rekan-rekan sekalian, kita mendapati ya di dalam keseluruhan kitab suci kita, dan terutama kalau kita perhatikan di dalam Injil Lukas, karena ini kisah para rasul dan adalah jilid kedua dari Injil Lukas, Saudara. Kita akan mendapati bahwa berita Injil adalah berita keselamatan. Namun, berita keselamatan ini adalah berita yang diberitakan dengan pengorbanan yang besar. Salah satu yang paling utama kita bisa lihat tentu saja di dalam Kristus Yesus. Di dalam Dia kita mendapati yang namanya keselamatan itu sendiri, Saudara. Kabar keselamatan itu sendiri ada di dalam Yesus Kristus. Namun kita sadar, Saudara, bahwa pemberitaan tentang keselamatan, pewartaan dan tawaran keselamatan itu hadir di dalam cerita pengorbanan, Saudara. Dan hal itu konsisten di dalam seluruh kitab suci kita, Saudara. Dan Saudara, di dalam Perjanjian Lama kita mendapati ada satu buah kisah yang juga sangat kuat menyatakan hal ini, Saudara, yaitu cerita Yunus, Saudara. Saudara, Yunus adalah dia yang disuruh oleh Tuhan untuk menghadirkan satu buah kabar kehancuran sih sebetulnya ya, kabar penghakiman untuk Niniwe, ya, kotanya orang Asyur, Saudara. Namun Saudara, Yunus itu sadar, Saudara, bahwa sebetulnya itu adalah dalam tanda kutip akal-akalan dari Tuhan yang penuh dengan kasih sayang, Saudara. Maka Yunus tahu ketika nanti dia itu pergi ke Niniwe, ketika dia itu memberitakan berita penghancuran, maka sesuai dengan dugaannya dia, Tuhan itu akan membuat mereka bertobat. Lalu kalau mereka bertobat, Tuhan akan menyelamatkan mereka, Saudara. Kita bisa lihat itu dari amarahnya Yunus ya dalam bagian belakang, Saudara. Kita mendapati Yunus itu marah dan mengatakan, "Tuhan, ini loh sebabnya saya itu menolak untuk diutus ke Niniwe pada waktu itu. Karena apa? Karena saya tahu bahwa Engkau adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Engkau itu menyesatkan
menyesal akan rancangan penghancuranmu. Oleh karena itu, meskipun Yunus itu disuruh untuk pergi ke Niniwe, untuk memberitakan tentang penghancuran, karena dosa Niniwe itu sudah kabarnya itu sampai, keluhannya itu sampai kepada Allah, saudara, maka kita mendapati, saudara, Yunus itu sadar bahwa kasih sayangnya Tuhan itu akan melampaui, saudara. Itu adalah berita tentang penyelamatan. Kelihatannya berita tentang hancuran, tapi Yunus tahu itu adalah berita keselamatan, saudara. Tapi berita keselamatan itu akan datang dengan harga yang begitu mahal. Yunus harus menanggung, saudara, melihat ya bangsa yang begitu jahat itu akhirnya akan bertobat, ya, saudara, dan mendapatkan keselamatan, saudara. Sementara itu, saudara, Yunus adalah orang Israel, saudara, dan sebagai orang Israel dia tahu, saudara, apa-apa saja yang sudah dan akan dilakukan oleh orang-orang Asyur, saudara. Orang-orang Asyur itu adalah dia yang nantinya akan menghancurkan orang-orang Israel, saudara. Dan bahkan di dalam beberapa konflik-konflik kita mendapati, saudara, bangsa Asyur adalah bangsa yang memang sudah sangat terkenal tentang kejahatan dan kebrutalannya, saudara. Jadi somehow, saudara, Yunus itu sadar itu adalah musuh-musuh dan dia tidak rela, saudara, untuk musuh-musuh itu menikmati keselamatan, saudara. Sampai di sini, saudara, kita melihat sekali lagi, saudara, berita keselamatan adalah berita yang akan diberitakan dengan pengorbanan yang besar. Berita yang diberitakan dengan satu buah struggle yang sama sekali tidak ringan, saudara. Oleh karena itu, saudara, Yunus memilih untuk melarikan diri, saudara. Dan setelah Yunus melarikan diri, kita mendapati satu buah cerita yang agak mirip dengan ceritanya Paulus di sini, saudara. Yaitu apa? Setelah dia mau melarikan diri, maka dia dihantam oleh badai dan kapal itu pun terombang-ambing, saudara. Terkena badai seolah-olah kapal itu akan mengalami celaka, saudara. Jadi orang-orang di sana itu sudah berdoa kepada dewanya masing-masing dan Yunus tidur di sana. Yunus tenang, saudara. Kalau sampai akhirnya semuanya celaka gimana? Ya enggak apa-apa, bagus juga. Yunusnya mati dong, ya enggak apa-apa, memang bagus juga. Yunus sendiri memang sedang mencari mati kok. Dan di dalam pikiran sederhana Yunus kan simpel, ya, saudara, ya. Kalau dia itu mati, maka tidak ada berita bagi Niniwe. Tidak ada berita bagi Niniwe, maka Niniwe akan dihancurkan oleh Tuhan. Simpel saja. Jadi, saudara, Yunus itu enteng-enteng saja ketika gara-gara dia nanti akan ngaku loh, ini semua terjadi adalah gara-gara saya. Bisa dikatakan, saudara, Yunus itu adalah karena dia itu menolak panggilan Tuhan, maka maut itu mengejar dia, saudara. Karena dia menolak panggilan Tuhan, maka maut itu seperti kayak mengejar dia. Maka orang-orang yang menempel bersama dengan dia di dalam kapal itu akan terkena maut gara-gara dia, saudara. Dan dia dengan bangga mengatakan bahwa ini semua terjadi bukan karena dewa-dewa kecilmu. Kurang lebih seperti itu, saudara. Karena dewa-dewa mereka adalah dewa-dewa lokal, ya. Dewa-dewa yang bisa sinyalnya not found. Kalau ada di tengah perairan internasional mungkin, saudara, ya, nggak ada sinyalnya semua, saudara. Karena dewa-dewa punya teritorinya masing-masing dari tengah lautan. Dalam perjalanan ke Tarsis itu sudah dewanya nggak ada nyangut, saudara. Dan Yunus mengatakan, dewa saya, Tuhan saya adalah Tuhan semesta alam. Ini semua terjadi bukan karena dewa-dewamu, ini semua terjadi adalah karena saya. Karena dewa saya itu berkuasa semuanya dan dewa saya itu sekarang sedang mengejar saya itu. Ini semua terjadi, badainya adalah terjadi karena saya. Kalau kalian mau selamat, jangan biarkan saya bersama dengan kamu, saudara. Dan ini kan ironi, saudara. Dia nabi yang memang beritanya adalah berita penghancuran bagi Niniwe. Tapi dia tahu, dia akan mengusung berita keselamatan. Dia kenal Tuhannya dia. Yunus tuh kenal Tuhan yang adalah Tuhan yang penuh dengan kasih sayang, saudara. Maka ketika dia beritakan tentang penghancuran, akan muncul pertobatan, saudara. Maka dia nggak terima, dia nggak mau bawa berita keselamatan ini. Dan sekarang sudah bersama dia akan ada berita kehancuran. Dan dia mengatakan, kalian yang bersama-sama dengan saya, sekarang kalian akan hancur bersama dengan saya. Tapi kalau kalian kepengen selamat, ya sudah, lemparkan saya saja ke dalam lautan. Nanti semuanya akan menjadi tenang, saudara. Lalu meskipun mereka berusaha untuk selamatkan Yunus, tidak bisa, saudara. Lalu mereka mengatakan bahwa saya tidak bertanggung jawab ya atas orang ini. Lalu Yunusnya dilemparkan, saudara. Dan betul saja, setelah Yunus yang dilemparkan, maka semuanya jadi tenang, saudara. Jadi mereka hidup. Mereka tidak mati karena Yunus tidak bersama dengan mereka. Yunus yang menolak panggilan Tuhan. Kenapa? Karena panggilan Tuhan adalah panggilan yang sama sekali tidak mudah, saudara. Dan di sini, saudara, kita mendapati ada satu hal yang terjadi sangat berkebalikan, saudara. Di dalam pertemuan terakhir kita sudah melihat, saudara, bahwa apa yang terjadi di dalam Kristus sekarang seperti kayak terjadi kembali, diulang kembali terjadi di dalam Paulus, saudara. Kita melihat ya, yang terjadi dalam Paulus adalah kita melihat ada penguasa Romawi yang quote and unquote berkolaborasi dengan raja orang Yahudi. Ada Festus yang berkolaborasi dengan Agripa untuk akhirnya itu melemparkan Paulus ke dalam laut. Ya tentu bukan dilemparkan dalam laut supaya tenggelam, saudara. Dilemparkan Paulus ke dalam laut supaya dia itu sailing untuk naik banding kepada kaisar, saudara. Tapi kita semua tahu, saudara, di dalam worldview orang Yahudi, laut itu adalah satu buah tempat di mana itu dunia orang mati, di mana kuasa kejahatan itu bekerja dengan sehebat-hebatnya. Dan sekarang terbukti itu. Terjadi semacam kayak badai yang begitu menyulitkan, saudara. Seperti kayak kuasa kegelapan itu sedang menggocok sekuat-kuatnya, saudara. Tetapi, saudara, sangat berbeda dengan Yunus. Paulus ada di sini karena apa? Karena dia sedang on track dengan seluruh panggilan Tuhan. Paulus tidak sedang melarikan diri dari panggilan Tuhan, tapi dia sedang on track dengan panggilan Tuhan. Dan sekarang, sudah ada satu buah berita kembali, sudah. Ketika semuanya putus pengharapan akan kehidupan, semuanya pada waktu itu berpikir kami pasti mati, sudah. Nah, ini kata-kata menarik, sudah, ya. Setelah beberapa hari tidak kelihatan matahari dan bintang-bintang,
dan angin badai yang dahsyat terus-terus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Sudah bayangkan ya, terombang-ambing di tengah-tengah lautan, sudah berhari-hari nggak kelihatan matahari, nggak kelihatan bintang, sudah badai terus berhari-hari, sudah. Hari pertama orang masih berusaha untuk sekuat tenaga, hari kedua, hari ketiga, sekarang sudah nggak makan, kehabisan tenaga, dan juga pengharapannya mereka tuh makin lama makin tipis, sudah. Lihat matahari aja nggak bisa, sudah. Lihat bintang aja nggak bisa, sudah. Sudah bayangkan berhari-hari dalam kegelapan total gitu, sudah. Kegelapan, badai dan sebagainya, exhausted, sudah. Semua pengharapan akan kehidupan itu mati. Pada dasarnya, sudah, mereka ini adalah orang-orang yang mati. Sudah pernah mendengarkan ini nggak, sudah? Ada satu buah eksperimen, sudah. Saya tidak tahu ini eksperimen dilakukan dengan benar atau enggak ya, sungguh-sungguh dilakukan atau enggak. Tapi kurang lebih seperti ini, sudah. Ada tikus. Tikus itu dimasukkan ke dalam air. Lalu tikus itu berenang sampai, bukan berenang ya, tikus itu pokoknya dia berusaha untuk mengambang terus sampai sekian jam ya, saya lupa ya berapa jam ya. Misalkan katakanlah sudah 9 jam. Setelah 9 jam akhirnya energinya habis, dia tenggelam, sudah. Nah, lalu sudah dicoba percobaan yang kedua, sudah. Tikus itu dimasukkan lagi ke dalam air, lalu dia terus berusaha untuk mengambang. 9 jam ketika dia itu akan tenggelam, dia angkat. Jadi dia jadi tenggelam, ditaruh di luar sebentar, sudah ya. Lalu ya dikeringkan sebentar, mungkin dikasih makan sedikit, ya masih dalam keadaan sedikit lelah mungkin ya. Lalu dia dimasukkan lagi ke dalam air, sudah. Setelah itu sudah dia bisa bertahan jauh lebih lama dari 9 jam. Mungkin sampai 18 jam atau gimana baru akhirnya tenggelam, sudah. Kenapa? Bukankah dia sudah capek? Bukankah itu ada, katakanlah dia belum capek, sudah. Bagaimana dia itu bisa punya kekuatan double 2 kali lipat, sudah? Jawabannya adalah karena pengharapan. Saya tidak tahu tesnya itu ada atau enggak, sudah. Tapi kita semua tahu lah, sudah, bahwa pengharapan itu seringkali membuat manusia itu bisa berjalan sangat-sangat ekstra ke depan, sudah. Dan kita mendapati ini adalah orang-orang yang putus pengharapan akan kehidupan. Sudahlah, dah bisa lihat matahari, dah bisa lihat bintang, terombang-ambing di tengah lautan, di tengah-tengah keadaan yang sangat sulit, kelaparan juga, kehausan, sudah. Mereka sudah kayak mati saja, sudah. Dan memang tepat di dalam biografi orang Yahudi ya, tepat itu tempatnya dunia orang mati, namanya lautan, sudah. Tapi dalam keadaan seperti ini, sudah, Paulus berdiri dan memberitakan kehidupan. Dia mengatakan bahwa selain daripada kapal ini nggak akan ada yang mati. Karena apa? Karena malaikat Tuhan yang saya sembah, bukan Tuhan kalian. Agak sedikit mirip, sudah, dengan yang dikatakan oleh Yunus, sudah. Tuhan saya beda dengan Tuhan kalian. Saya percaya kepada Tuhan saya, dan Tuhan saya mengatakan bahwa saya akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kesaksian di Roma, di hadapan Kaisar. Maka di antara kita semua nggak akan ada yang mati. Maka jangan putus pengharapan. Tidak akan ada yang mati kecuali daripada kapal ini, sudah. Dan sekarang, sudah, kita mendapati, sudah, karena ketaatannya, sudah, justru karena ketaatannya, maka sekarang mereka akan memperoleh kehidupan. Kontras sekali dengan Yunus, sudah. Kalau ada Yunus, mati semua mereka. Setelah Yunusnya dilempar, mereka hidup, sudah. Tetapi, sudah, Paulus, sudah, karena dia berjalan di dalam ketaatan berbeda sekali, sudah. Bahkan, sudah, terakhir, sudah, ketika ada orang itu berpikir, wih, sekarang sudah mulai ada pengharapan nih, kita pakai skoci saja, kita lari. Dan Paulus katakan, hati-hati ya, kalau kamu lepas dari saya, kamu tidak mungkin selamat. Ini kata-kata yang indah juga, sudah. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh kehaluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Sementara, sudah, di dalam ayat yang ke-24, sudah, kita mendapati ya kata-katanya malaikat. Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Sesungguhnya karena rahmat Allah kepadamu, semua orang yang berada bersama dengan engkau di kapal ini akan selamat. Karena rahmat Allah kepadamu, semua orang yang berada bersama engkau di kapal ini akan selamat. Bersama-sama dengan Paulus, kamu akan menerima keselamatan, kamu akan menerima kehidupan. Nah, inilah berita yang sedang dibawa oleh Paulus. Paulus sudah menyatakan, kamu nggak ikut sama omongan saya. Pada waktu itu, saya suruh stay di kereta, kalian nggak mau. Dan kalian nggak nuruti saya, sekarang terjadi kesusahan yang besar seperti ini. Dan sekarang pun, kalau kalian masih mau mendengarkan ucapan saya, masih mau stay with me, dan kita tahu sudah, stay with Paul, stay bersama dengan Paulus. Paulus itu sedang bawa berita apa? Berita Injil. Berita Injil Yesus Kristus, dan saat ini betul-betul dihidupi, sudah, membawa berita kehidupan sementara dia sendiri dilemparkan ke dalam lautan, membawa berita keselamatan sementara dia itu didera aspek-aspek yang akan menyatakan ketidakselamatan atau maut yang ada di dalam dirinya dia. Sudah, kita jadi teringat ya apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Korintus, sudah, berkenaan dengan pelayanannya dia. Saya mengajak kita untuk bersama-sama melihat ya dari 2 Korintus pasal yang ke-4. Saya bacakan ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Nah, ini ucapannya Paulus kepada jemaat Korintus yang sangat-sangat fit ya dengan apa yang terjadi dalam bagian yang kita baca ini, saudara. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Dengan demikian, maut giat di dalam diri kami
dan hidup giat di dalam kamu. Maut giat di dalam diri kami. Maut giat di dalam hidupnya Paulus. Maut mengejar, menyergap kesulitan, penderitaan, terus-menerus menyergap kehidupan Paulus. Seperti yang terjadi dalam Yesus. Dan setelah itu, saudara, yang terjadi adalah kehidupan terpancar melalui Paulus dan disampaikan kepada banyak orang, saudara. Itu adalah pattern yang akan kita dapati di dalam pemberitaan Injil, saudara. Termasuk di dalam gereja Anda dan gereja saya. Termasuk dalam kehidupan Anda dan kehidupan saya, saudara. Ketika kita mau setia kepada berita Injil, mari kita expect, saudara, bahwa akan ada penderitaan, akan ada kesulitan, akan ada hambatan, akan ada tantangan yang giat di dalam diri kita. Sehingga kehidupan Kristus juga makin lama makin terang benderang melalui kehidupan kita sampai kepada banyak orang. Hari ini, saudara, saya ingin mengajak kita untuk mendoakan satu buah pokok doa, yaitu kita berdoa meminta kiranya Tuhan berkenan untuk menguatkan dan menyadarkan kita akan berita Injil yang akan hadir bersama-sama dengan beragam kesulitan. Namun melaluinya berita tentang kehidupan sungguh-sungguh akan diberitakan dengan powerful. Saya mengajak kita untuk hari ini kembali, sudah menghafalkan satu buah ayat hafalan. Kita akan menghafalkan dari surat 2 Korintus tadi, sudah, tidak dari kitab Kisah Para Rasul. Mari kita bersama-sama melihat dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat. Kita bersama-sama melihat dari ayat yang ke-10. Ini menjadi satu buah ayat hafalan bagi kita, sudah ya. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Baik, rekan-rekan sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan memberkati setiap kita. Terpujilah Tuhan.